Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Keren Podcast Turamedia SMA Hadijah edisi spesial SMA Awards 2022. Halo semuanya, nama aku Zaki Audrey Febriani. Kalian bisa panggil aku Audrey. Aku duduk di bangku kelas 11 di SMA Hadijah. Nah, hari ini aku mau ajak kalian untuk berbincang bareng seputar dunia perdigitalan nih guys. Topik pembahasan kita kali ini adalah sekolah digital, bikin sekolah menjadi lebih andal. Yang pastinya aku hari ini gak sendirian dong, kan topiknya udah wow banget. Gak mungkin dong aku ngomong sama diriku sendiri. Telah hadir salah satu siswi SMA Hadijah. Dia ini adalah konten kreator dan writer di Turhamedia. FYI, Turhamedia adalah komunitas jurnalistik di SMA Hadijah. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Nadia Putri Azhara. Halo Nat. Hai Dre. Gimana nih Nat kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik. Kabar kamu sendiri kayak gimana nih Dre? Alhamdulillah aku baik Nat. Kamu ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kesibukan aku akhir-akhir ini belajar sih Dre. Soalnya kan kita lagi dalam masa-masa PTS nih ya. Jadi ya belajar, les sama ngurusin komunitas jurnalistik yang aku ikuti sih. Tadi kan kamu konten kreator juga ya? Iya benar. Nah, gimana caranya kamu memanage waktu antara kapan kamu harus belajar dan kapan kamu harus bikin konten? Oke, sejujurnya nih ya teman-teman, aku bukan tipikal orang yang benar-benar bisa manage waktu dengan baik. Jadi ya masih banyak hilafnya. Terus aku juga ngerasa kalau misalnya 24 jam dalam sehari itu masih kurang banget. Karena kan sekolah aku pulangnya sore nih ya, karena full day. Jadi sampai rumah pastinya itu malam, maghrib lah ya. Dan itu aku masih harus nyisihin waktu seenggaknya itu 2 jam Dre buat ngurusin komunitas jurnalistik aku. Kenapa? Soalnya aku punya adik-adik yang harus aku bimbing buat ngarahin konten-kontennya mereka. Wow, ini kamu pulang sekolah, terus les. Bener. Terus habis itu kamu harus ngurusin konten juga gitu. Iya. Itu jam tidurmu sama jam istirahatmu apa enggak terganggu Nat? Sejujurnya ya keganggu sih, cuman kapan lagi ya kita bisa nikmatin masa muda dengan hal-hal yang produktif kayak gini. Soalnya masa SMA emang gak bisa diulang lagi, cuman sekali. Benar sih, aku setuju. Kayak Nadia ini memanfaatkan masa remajanya, masa mudanya seproduktif mungkin. Ini yang harus dicontoh sih guys. Jadi kalian juga harus cobain. Ya, nah back to topic nih. Tadi kan kita mau membahas soal sekolah digital ya. Dilansir dari Digital Bisa, secara umum sekolah digital dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan kegiatan secara terintegrasi berbasis teknologi digital dan memungkinkan seluruh pihak di dalamnya, yaitu pengajar atau peserta didik, dapat berinteraksi dan bertransaksi secara daring. Dari penjelasanku tadi nih Nat, kamu ada gambaran gak seputar sekolah digital? Oke, jadi menurut aku pribadi nih ya Dre, sekolah digital itu bukan hal yang baru lagi sih. Kenapa? Karena konsep sekolah digital itu sudah ada sejak lama, tapi emang benar-benar baru ditekankan itu karena adanya pandemi COVID-19 kemarin, yang memang mengharuskan kita melakukan banyak hal secara daring, karena kan memang nggak bisa tatap muka ya. Benar. Nah, dan kita juga udah bersahabat banget nih sama Zoom, Google Meeting, Form, dan lain sebagainya. Dan FYI nih Hadri, menurut aku pribadi nih, kemajuan digitalisasi sekolah kita ini oke banget loh, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai sekolah digital. Wah, gimana kamu bisa melabelkan bahwa SMA Hadijah ini termasuk ke dalam sekolah digital? Jadi sekolah kita ini punya portal digital yang diberi nama schooldj.com. Kita juga punya perpustakaan digital, Smart Library atau Pustaka Dija. Terus kita juga ada menggunakan presensi digital yang namanya itu fingerprint based presence atau ya fingerprint. Yang pertama tadi Nat, aku kepo sama web school DJ ya? Iya benar. Itu berupa web kan ya? Iya benar. Nah itu di dalamnya ada apa aja Nat kalau boleh tahu? Jadi salah satu laman yang ada di dalam schooldj.com itu adalah e-learning yang merupakan laman utama untuk kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Itu di situ kita bisa ngerjain tugas, ngumpulin tugas, sama downloadin materi yang diberikan oleh guru. Jadi kalau misalnya waktu PTS kayak gini tuh beneran berfungsi banget dan ngebantu siswa sih. Berarti e-learning ini tadi itu adalah laman utama pembelajaran siswa ya? Iya benar. Nah itu baru salah satunya ya? Berarti benar, ada laman-laman lainnya dong? Jadi teman-teman ketika kita ngeklik schooldj.com itu bakalan muncul banyak laman seperti ini. Yang paling atas itu adalah e-learning, kayak apa yang aku sebutin tadi udah aku jelasin ya. Terus ada juga official site milik SMA Hadijah, ada registration PPDB, ini untuk informasi-informasi mengenai PPDB dan pendaftaran gitu-gitu. Barangkali kalian punya saudara yang tertarik masuk SMA Hadijah, boleh banget dicek di laman ini. Ada juga Hadijah Cambridge. Kita ini sekolahnya sudah ada kurikulum Cambridge-nya, jadi buat materi-materi mengenai Cambridge itu ada di laman ini. Lalu ada examination, ini buat ngerjain PAS atau PTS
pakai laman ini. Terus ada laman milik Poska yakni OSIS SMA Hadijah Surabaya. Ada juga laman milik komunitas jurnalistik yang aku ikuti yakni Turha Media, dan yang terakhir adalah laman menuju YouTube channelnya Turha Media. Wah, pantes ya kalau misalnya School DJ ini termasuk ke dalam portal utama SMA Hadijah karena emang informasinya itu semua lengkap di situ ya, Nat. Iya. Terus yang kedua, tadi ada perpustakaan digital, namanya Smart Library atau Pustaka Dija. Itu gimana, Nat? Jadi ini merupakan perpustakaan digital milik SMA Hadijah yang bekerja sama dengan Gramedia, dan ini merupakan program yang dibuat sekolah untuk memajukan minat literasi siswa-siswinya. Ini tuh berupa aplikasi ya, Dri ya. Dan ini tuh bisa di-download melalui Play Store dan juga App Store. Jadi kan benar-benar fleksibel dan juga praktis banget nggak sih? Benar, itu tapi aku masih bingung nih, Nat, sama sistemnya perpustakaan digital ini tuh gimana? Sama kayak perpustakaan offline atau gimana? Nggak beda jauh sebenarnya. Jadi ya kita minjem buku yang kita mau kayak di perpus biasanya. Jadi kita tinggal milih buku apa yang kita mau pinjam, lalu kita pinjam. Cuman bedanya buku itu bakalan otomatis kembali ke rak dalam waktu 24 jam. Oh, pantes ya. Bener-bener kayak kita bisa baca dimanapun gitu loh. Iya bener, kalau misalnya lagi di rumah, lagi bosan, aku pengen baca buku nih, tinggal pinjem aja di perpus digital itu tadi. Keren, sumpah keren. Wah, proud banget. Terus yang ketiga itu tadi ada fingerprint based presence. Itu untuk Jadi fingerprint based presence ini merupakan presensi kehadiran digital yang kita gunakan di sekolah untuk ngecek kehadiran siswa-siswinya, dan juga guru, karyawan juga pakai fingerprint ini. Jadi di tiap-tiap kelas itu sudah disediakan alatnya. Kita masuk pagi hari, kita scan sidik jari, nah itu nanti otomatis udah kedetek di sistem kita masuk apa enggak, kita telat atau enggak, itu ketahuan di sistemnya. Kok bisa kita ketahuan kita telat atau enggak? Iya bisa ketahuan, Dri, soalnya udah otomatis gitu. Jadi ya itu jam kita ngedeteknya itu kelihatan gitu, iya, tertera. Wow, dan pulangnya kita harus fingerprint lagi. Iya, kan kalau misalnya kita jalan-jalan nih ya teman-teman, terus ke hotel tuh kan pasti ada check-in. Nah, kalau misalnya kita balik atau kita udah selesai nginep kan pasti ada check-out kan. Iya sih, benar sih. Wow, keren ya guys. Nih, kita memasuki ke closing statement. Nadia, ada yang mau disampaikan kan buat teman-teman di rumah tentang tadi yang kita bahas seputar sekolah digital? Oke, jadi sekolah dengan basis digital di era sekarang ini merupakan sebuah keharusan. Dan poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah mampu mendigitalisasikan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Wow, poin yang ini perlu di-bold sih. Tadi ada apa? Bagaimana pemerintah dapat mendigitalisasikan seluruh sekolah di Indonesia. Iya, benar. Semoga Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri ini lagi nonton ya, biar apa yang sudah Nadia sampaikan tadi bisa diterapkan. Amin. Terima kasih banyak ya Nat atas waktunya, atas informasi-informasi yang bermutu tadi. Nah, tiba di penghujung acara, mari kita tutup dengan sajak dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut waktu detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Aku Zakia Audrey Febriani dan tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen podcast tahun depan, yaitu edisi spesial SMA Awards 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!